Untuk materi skala ukur ini memang menjadi bagian kita kembali belajar ke metode yang kuantitatif ya. Karena kemarin kualitatif itu memang tidak suatu yang tidak mudah diukur dengan angka gitu ya. Nah, untuk yang kuantitatif sedemikian rupa kita akan melakukan sebuah pengukuran dengan menggunakan angka. Nah, untuk pengukuran-pengukuran itu mengkonversi dari data kualitatif menjadi kuantitatif, kita memerlukan skala ukur. Nah, beberapa skala ukur yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu adalah skala ukur yang biasa digunakan untuk pengukuran sikap ataupun persepsi, gitu ya. Nah, di dalam proses penggunaan skala ukur nanti kita akan ada proses kuantifikasi gitu ya, di mana kita akan merubah data-data yang tadinya kualitatif atau mungkin yang tidak bisa terukur, kita akan coba mengukurnya dengan mengkuantifikasi. Kita kategorisasi misalkan gitu ya, atau kita berikan skor dan sebagainya. Nah, di dalam pengumpulan data kuantitatif, biasanya lebih banyak menggunakan kuesioner terstruktur, baik nanti dalam pengambilan datanya face to face, wawancara, web interview, ataupun yang lain gitu ya, website dan sebagainya. Nanti materi ini di poin 2 ini akan banyak dipelajari secara lebih mendetail di penjaminan mutu kualitas statistik, penjaminan mutu statistik ya kalau di D4, kalau di D3 penjaminan kualitas statistik. Ini akan lebih dibahas nanti di materi perkuliahan tersebut gitu ya. Nah, adapun kemudian biasanya ukuran sampel di dalam metode kuantitatif lebih besar dibanding dengan yang kualitatif karena memang kuantitatif kan yang menjadi key instrumennya kuesioner ya. Jadi bisa dilakukan meskipun tidak langsung oleh peneliti dalam pengambilan datanya. Gitu. Kemudian ini instrumen yang sudah pernah dibahas di pertemuan lalu, ada 5 syarat yang harus terpenuhi. Begitupun ketika teman-teman melakukan suatu survei atau mungkin nanti deskripsi, contoh kemarin di PKL, nah instrumen yang teman-teman buat itu kan harus memenuhi kelima aspek ini gitu ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data gitu ya. Biasanya yang sering digunakan adalah kuesioner gitu. Nah, instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti gitu ya. Nah, jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian tergantung pada banyak tidaknya atau keragaman dari variabel yang digunakan gitu ya. Kalau di BPS teman-teman bisa lihat Sakernas cukup dengan satu modul. Misalkan Susenas itu terdiri dari beberapa modul atau beberapa buku, apalagi SDKI dan riset-riset yang lainnya. Jadi banyak tidaknya instrumen yang digunakan dalam suatu riset itu tergantung dari variabel yang akan dikaji di dalam riset tersebut gitu ya. Ini tahapan penyusunan instrumen gitu ya, nanti teman-teman bisa membacanya. Nah, tahapan dalam penentuan skala ini ada di tahapan awal. Jadi ini menjadi dasar dalam pembentukan instrumen ya. Dan menjadi suatu hal yang krusial. Kenapa? Karena instrumen itu harus dibuat sesuai dengan tujuan penelitiannya gitu kan ya. Sesuai dengan apa yang ingin diukurnya supaya data yang kita peroleh itu tidak kemudian sia-sia gitu ya, sesuai dengan keperluan dan tepat mengukurnya seperti itu. Nah, kemudian tahapannya seperti apa dalam penyusunan instrumen ini secara konsep ataupun secara teorinya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan item dari tataran konsep hingga kita mendapatkan item atau pertanyaan ataupun pernyataan di dalam suatu instrumen, kita harus pahami dulu konsepnya apa yang akan kita pakai. Maksudnya di sini konsep ini adalah teori besarnya itu mana yang mau kita pakai, ya. Grand teorinya apa? Ketika teman-teman berbicara misalkan
variabel yang mempengaruhi pemakaian alat kontrasepsi di usia subur, di wanita usia subur di Indonesia, misalkan ya tahun 2018 misalkan pakai data Riskesdas. Nah, teman-teman berarti kan kalau instrumen kan menggunakan data primer ya. Misalkan seperti tadi, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi di usia wanita subur misalkan ya. Nah, teman-teman kan berarti di situ ada konsep KB gitu ya, ada konsep tentang keluarga berencana. Nah, itu keluarga berencana itu apa? Keluarga berencana itu bisa diukurnya dengan apa? Seorang dikatakan keluarga berencana itu ketika bagaimana? Berarti kan di situ konsep besarnya. Variabelnya berarti ada alat kontrasepsi gitu kan ya. Dia menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Nah, berarti itu contoh satu variabel yang hanya dijelaskan oleh satu indikator dan satu item pertanyaan. Sama seperti halnya jenis kelamin. Itu satu variabel tapi hanya dijelaskan oleh satu indikator yang biasanya indikator itu ya sama dengan variabelnya dan turun menjadi satu item pertanyaan. Itu yang sederhana. Tapi variabel yang kita amati itu tidak selamanya sederhana gitu kan ya. Ada variabel-variabel yang tidak bisa kita amati secara langsung. Nah, itu yang biasanya memerlukan literatur-literatur yang cukup untuk kemudian kita bisa menurunkan ke dalam item-item yang ada di dalam instrumen. Contohnya misalkan seperti apa? Konsep besarnya misalkan konsepnya ada IPM gitu ya. Berarti variabel di dalam IPM itu ada pendidikan misalkan ya, kemudian ekonomi dan apa namanya satu lagi kesehatan gitu ya. Nah, subdimensinya ada nggak misalkan? Oh, untuk pendidikan subdimensinya ada tentang apa pendidikan yang pernah di apa namanya yang pernah dicapai gitu kan, yang pernah dilalui misalkan gitu kan, itu bisa macam-macam indikatornya, bisa dari ijazah, bisa kelas terakhir yang pernah ditamatkan dan sebagainya. Indikatornya seperti itu. Nah, kemudian perlu digarisbawahi dalam hal ini ketika variabel, dimensi dan indikator kadang kita kebalik-balik dengan dunia praktis gitu ya, dengan praktis. Kenapa? Karena seringkali misalkan indikator kemiskinan. Nah, indikator kemiskinan misalkan GK gitu. Ya sama, itu juga indikator alat ukur, tetapi di sini indikator itu adalah alat ukur untuk mengukur variabel ataupun subvariabel yang disebut dengan dimensi. Nah, dimensi pun seringkali kita dibingungkan. Seperti mungkin tadi IPM ku Ibu bilangnya pendidikan itu variabel gitu ya. Kalau dalam operasionalisasi penelitian, definisi operasionalisasi penelitian yang jatuhnya nanti ke operasionalisasi variabel, yaitu bisa menjadi variabel gitu ya. Tetapi ketika kita berbicara bahwa IPM sebagai indikator kesejahteraan gitu ya, misalkan ya IPM itu adalah indikator, kemudian pendidikan dan kawan-kawannya tadi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi itu menjadi dimensi. Ada sedikit perbedaan dalam kegunaannya saja, meskipun secara makna dan definisi sebenarnya sama gitu ya, antara di kasus yang pertama dengan kasus baru kedua di indikator IPM sebagai indikator dan IPM sebagai konsep besar yang akan kita teliti. Ini sebenarnya hanya perbedaan di dalam aplikasinya gitu ya, dalam terapannya. Tapi secara teori, kalau tadi kan sudah pada wilayah praktek gitu ya, pada wilayah aplikasi, kalau ini kan lebih pada wilayah definisi operasionalisasi variabel. Nah, dalam definisi operasionalisasi variabel ini ada beberapa istilah yang biasa kita gunakan ketika menyusun suatu instrumen. Mulai dari konsep besar, itu apa gitu ya, kemudian turun ke variabel, ada teori si A, si B, dan si C, misalnya seperti ini variabelnya motivasi. Misalkan mengukur konsep besarnya
Bisa motivasi langsung, bisa misalkan keberhasilan dalam belajar gitu kan, salah satunya misal variabelnya motivasi. Dicari dari berbagai teori, kemudian muncul definisi operasional dari motivasi berprestasi itu apa gitu ya. Nah, setelah muncul definisi operasionalisasi baru turun ke indikator, berusaha untuk unggul dalam kelompok. Sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan indikator itu akan relatif lebih mudah melanjutkan ke dalam bentuk item atau item pertanyaan atau pernyataan gitu ya. Yang agak sulitnya memang ketika mulai dari menurunkan konsep sampai dengan indikator. Tapi insya Allah ketika teman-teman literaturnya cukup, maka proses itu pun akan lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Nah, karena di dalam instrumen itu kita menggunakan skala ukur, maka tentu kita memerlukan pengukuran variabel itu yang seperti apa gitu ya. Karena tadi di dalam kuesioner itu atau di dalam instrumen itu ada proses kuantifikasi gitu ya. Tidak semuanya memang secara langsung memiliki skala ukur kuantitatif gitu. Nah, apa itu skala pengukuran? Ini merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan interval alat ukur untuk menghasilkan data kuantitatif. Nah, untuk kategori pengukuran ini ada dua ya, ada yang di kualitatif dan di kuantitatif. Kalau di kualitatif tentu akan berbentuk deskripsi dan narasi, kemudian di kuantitatif akan menghasilkan data-data kuantitatif. Nah, proses pengukuran variabel itu terdiri dari pembentukan konstruk atau konsep dan skala pengukuran. Makanya tadi perlu ya konsepnya itu bagaimana, konsep dasarnya. Bahkan mungkin nanti kalau teman-teman sudah kerjanya individu seperti skripsi, itu harus menentukan grand teorinya apa untuk menyusun konstruk yang nanti kita akan turunkan sampai dengan indikator, sampai dengan pada kelengkapan indikator penelitian, termasuk di dalamnya ada skala pengukuran gitu ya. Nah, tadi suatu objek dapat diukur secara sederhana atau tidak sederhana, seperti tadi contoh jenis kelamin gitu ya, itu pengukuran yang sangat sederhana tanpa ada proksi-proksi khusus gitu ya, dan dia bisa diukur secara langsung. Namun kalau yang tidak sederhana biasanya lebih pada variabel-variabel laten yang sulit untuk diukur gitu ya. Seperti tadi persepsi, kemudian sikap menerima seseorang terhadap golongan atau etnis tertentu gitu. Itu bisa dengan melakukan itu salah satu contoh variabel yang tidak sederhana gitu ya. Oke, proses kuantifikasi variabel atau pemberian atribut terhadap objek penelitian sehingga diperoleh ukuran numerik dengan aturan tertentu. Ini definisi operasional dari pengukuran variabel. Dari pengukuran variabel ini terdiri dari dua tahap, pembentukan konsep dan definisi dari variabel yang diukur, dan yang kedua penentuan skala pengukuran yang digunakan. Nah, mungkin di awal teman-teman sudah mengenal beberapa skala ukur yang pernah dipelajari di Medstat 1. Ada skala ukur nominal, skala ukur ordinal, interval, dan rasio dengan berbagai karakteristik yang mampu dibedakan atau dilakukan dengan menggunakan skala-skala dasar ini gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam skala sosiometri itu ada definisi khususnya, yaitu merupakan alat observasi untuk mengukur variabel sosial
misalnya pengukuran sikap sosial, moral, status, lingkungan rumah tangga, partisipasi, dan sebagainya. Ya intinya sama ya, ketika alat skala itu kan alat untuk mengukur gitu ya. Kemudian kumpulan variabel yang menggunakan skala sosiometri untuk mengukur masalah sosial disebut instrumen pengukuran, yang oleh Moreno disebut dengan tes sosiometri, oleh Lundberg disebut schedule, dan dalam kelompok indikator sosial disebut dengan indeks sosial gitu ya. Jadi ada beberapa pakar yang kemudian sebenarnya nilai yang dibahas itu sama, tetapi mereka awalnya disebut dengan tes sosiometri, kemudian dikembangkan, Lundberg menyebut schedule, dan terakhir indeks sosial. Nah, ini beberapa skala pengukuran di dalam sosiometri yang sering digunakan. Ada skala Bogardus, Goodman, Likert, Thurston, dan skala perbedaan semantik. Nah, untuk skala Bogardus ini dasar pemikirannya yaitu dalam suatu kelompok ada yang intensitas hubungan yang berbeda satu dengan lainnya di antara para anggotanya. Demikian pula juga perbedaan dan hubungan antar kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi yang melatar belakangi tercetuskannya ada skala Bogardus dilatar belakangi oleh dalam suatu kelompok itu ada intensitas hubungan yang berbeda satu dengan lainnya di antara para anggota. Jadi ada suatu pola hubungan yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya ataupun antar kelompok. Nah, skala Bogardus disebut juga skala Bogardus Social Distance gitu ya, sesuai dengan penemunya. Kemudian mengukur keinginan dalam melakukan kontak sosial pada berbagai kedekatan dengan individu lain. Nah, untuk Bogardus ini tujuannya adalah mengukur jarak sosial antara individu atau sikap penerimaan terhadap individu atau kelompok lain. Ya, ini lebih pada pengukuran sikap ya. Jawaban positif pada nilai skala yang lebih kecil mengimplikasikan jawaban yang positif pada skala nilai yang lebih besar. Contohnya seperti, yang kedua, Bogardus ini bersifat kumulatif. Maksudnya individu yang menunjukkan sikap positif dan pada kondisi jarak sosial yang sempit akan memberi respon positif terhadap hubungan yang menunjukkan jarak sosial yang lebih lebar. Jadi ketika teman-teman setuju dengan jarak sosialnya dekat, maka teman-teman akan otomatis setuju dengan yang jarak sosialnya lebar. Namun kembali lagi, aturan di dalam Goodman tersebut tidak bisa kita umumkan ke responden. Kalau kita umumkan ke responden, guidance-nya seperti itu, misalkan seorang responden yang awalnya jarak sosial dekat kita, misalkan menerima narapidana, misalkan ya, menerima narapidana untuk menjadi pasangan hidup kita. Kita sepakat gitu ya. Kemudian sebagai tetangga kita tidak sepakat. Nah, itu akan menyalahi polanya Bogardus gitu ya. Seperti itu. Karena apa? Harusnya ketika yang lebih dekat setuju, maka yang lebih jaraknya renggang gitu, jaraknya jauh, harusnya kan lebih setuju. Tetap setuju. Nah, tapi hal itu tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita sampaikan ke responden bahwa ada konsep dasar seperti itu, maka kita sama aja mengarahkan jawaban responden. Jadi responden biarkan saja mengisi sesuai dengan apa yang dia tangkap dari dari perintah kuesioner tersebut. Ya, untuk menyalahi banyaknya jawaban-jawaban yang error misalkan ya, tidak sesuai dengan skala Bogardus, itu lebih baik diberikan contoh dan gambaran umum saja.
gitu ya, untuk sifat kumulatif ininya. Tapi detail bahwa ketika ini sepakat, yang lain sepakat, itu tidak boleh disampaikan. Nah, untuk skala Bogardus ini terdiri dari 5 sampai 7 kategori yang bergerak mulai dari yang ekstrim sampai dengan yang ekstrim menolak. Nilai skor yang kecil menunjukkan jarak sosial yang lebih dekat, sehingga level prejudisnya semakin berkurang. Nah, seperti ini kalau kita ilustrasikan dalam sebuah lingkaran, ketika kita dengan jarak yang lebih dekat setuju, maka yang jauh pun harusnya setuju. Tapi tidak menutup kemungkinan 1 setuju, 2 setuju, 3 tidak, 4 tidak, 5 setuju, 6 setuju, 6 setuju, dan 7 setuju juga. Jadi seperti itu. Ketika pada level bawah setuju, maka dia harus yang level lebih atasnya harus setuju juga. Maksudnya level di atas adalah yang memiliki kontak sosial yang lebih luas atau jarak sosial. Nah, adapun jarak sosial adalah jarak antar perbedaan grup dalam masyarakat berbeda dengan jarak lokasi. Misalnya perbedaan atau jarak kelas, sosial, grup etnik, dan sebagainya. Kemudian ditandai oleh kurangnya interaksi individu pada grup yang berbeda dibandingkan dengan interaksi pada grup yang sama. Jadi kita bisa mengamati bagaimana interaksi antar sesama individu ataupun antar golongan gitu ya. Kemudian ada beberapa definisi lain terkait dengan jarak sosial yang dikembangkan dalam literatur psikologi. Yang pertama ada affective social distance, berfokus pada jarak efektivitas sebagai seberapa simpati orang anggota grup tersebut terhadap anggota lain dan terhadap grup gitu ya. Kemudian ada normatif social distance, jarak sosial normatif. Ini jarak sosial sebagai kategori normatif, siapa sebagai insider dan siapa sebagai outsider atau foreigner. Tersebut membedakan antara kami dengan mereka. Jadi, kalau di normatif social distance itu sangat terlihat sekali mana yang grup kita dan mana yang bukan. Yang grup kita biasanya pada menyatakan kami. Kalau menunjukkan grup yang lain itu mereka. Ya, seperti itu. Kemudian yang banyak digunakan di sosiometrika untuk jenis social distance itu adalah yang menggunakan affective social distance. Nah, yang ketiga ada interaktif social distance, jarak sosial interaktif. Jarak sosial menitik beratkan kepada frekuensi dan intensitas interaksi antar dua grup. Makin banyak atau lebih banyak anggota dari grup tersebut berinteraksi, maka makin dekat jarak sosialnya. Jadi semakin banyak interaksi yang terbentuk di dalamnya, maka menunjukkan bahwa semakin dekat jarak sosialnya. Memang ketika mendefinisikan jarak sosial ini perlu imajinasi yang cukup kuat ya, dalam artian harus bisa mempertimbangkan sedemikian rupa terkait dengan scoringnya, bagus, sangat bagus seperti itunya, karena memang tidak ada standar yang umum kecuali dia terbandingkan dengan kelompok yang lain gitu ya. Kemudian konsep ini mirip dengan teori sociological network, yaitu frekuensi interaksi digunakan sebagai ukuran kekuatan antar grup. Tapi yang kita pakai di analisis sosiometrika yaitu yang nomor 1 tadi ya, yang aktivitas ya, affective social distance. Oke, ini contoh Bogardus.
Dari mulai kesediaannya untuk kawin, kesediaannya untuk menjadi teman dekat. Jadi di sini nanti Bogardus dan Goodman itu seolah sama padahal berbeda. Di sini kesediaannya untuk kawin berarti memang langsung ke kondisi responden gitu ya. Ini dengan menggunakan 7 skala. Kemudian ini masih contoh Bogardus. Oke, silakan diamati untuk contohnya. Nah, selain jarak sosial antar individu atau antar kelompok, contoh antar kelompok ini bisa dilihat dari negara. Nah, untuk ranking ini menunjukkan kedekatannya, ya, menunjukkan kedekatan karena ini sudah di ranking. Jadi Amerika itu Inggris itu memiliki hubungan terbaik dengan United States dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas individu dengan dunia internalnya atau dengan wilayah-wilayah domestiknya, tetapi skala Bogardus pun bisa dilakukan untuk mengukur seberapa dekat persahabatan atau kerjasama yang dijalin oleh suatu negara. Bisakah kemudian kita aplikasikan juga? Bisa. Bagaimana teman-teman melakukan komitmen untuk menjalankan suatu tugas bersama. Ya, itu kan bisa juga dengan menggunakan Bogardus. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah, kritik terhadap skala Bogardus ini asumsi dapat memberikan urutan yang universal kepada semua individu atau grup. Dengan adanya ukuran yang universal ini sebenarnya membuat beberapa data menjadi bias gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan jarak antar misalkan dari satu parameter ke parameter lainnya. Misalkan kalau contoh yang ini satu skala jarak jarak sosial. Jarak sosial dapat diukur dengan parameter misalnya frekuensi interaksi antar individu atau grup atau apakah individu termasuk dalam insider atau bukan. Kalau ini lebih pada jarak sosialnya itu apakah dia satu kelompok atau tidak dengan kita gitu ya, apakah dia merupakan bagian dari kelompok kita atau bukan. Nah, kemudian yang ketiga, skala Bogardus terlalu menyederhanakan pengukurannya karena interaksi sosial dalam keluarga atau pertemanan akan sangat berbeda dengan interaksi individu yang terpisah jauh seperti dengan kasus kewarganegaraan dan interaksi dengan pengunjung di suatu negara. Jadi tidak bisa terbandingkan hubungan si A dengan si B, dia adalah saudara keluarga, tapi kemudian si B punya hubungan lagi dengan D gitu ya, terkait dengan hubungan tertentu. Maka dua hal ini tidak bisa digabungkan dalam satu satu pengukurannya gitu ya, seperti itu. Oke. Skala yang kedua ada Goodman, ini bersifat kumulatif juga, tetapi kemudian ya kalau yang tadi skala sosial, kalau ini persetujuan ya, persetujuan. Nah, pertanyaan diurutkan secara hierarkis dengan aturan jika setuju pada item pertanyaan yang lebih tinggi bobotnya, maka akan setuju juga untuk item pertanyaan yang lebih rendah bobotnya. Ini sedikit kebalikan dari Bogardus ya. Kalau Bogardus itu kan dari yang paling dekat
dalam suatu interaksinya, maka dia memiliki bobot paling kecil gitu ya. Kalau di sini malah kemudian di Goodman itu yang paling berada di dalam lingkaran dia semakin besar skalanya. Seperti itu. Ini contoh nanti bisa dilihat. Nah, kemudian validitas skala Goodman. Ada reprodusibilitas, ada koefisien skalabilitas. Dalam reprodusibilitas, E itu adalah jumlah kesalahan. Kesalahannya bagaimana? Itu yang tadi konsepnya Goodman itu kan dia akan bernilai 1 ketika pada kondisi yang apa tadi? Yang bobotnya lebih tinggi gitu ya. Nah, untuk pengukuran validitas sama seperti validitas pada umumnya menggunakan dari Guilford, di mana nilai koefisiennya apabila dia lebih besar dari 90 koefisien reprodusibilitasnya, maka syarat penerimaan nilai koefisien produktivitas itu diterima. Kemudian syarat penerimaan nilai koefisien skalabilitas itu dengan dia 0 lebih dari 0,6. Kalau kurang dari situ berarti masih perlu diperbaiki. Kemudian reliabilitas untuk skala Goodman KR20 atau Kuder-Richardson. Seperti ini rumusnya. Ini skalanya sama mengikuti yang Guilford seperti yang reliabilitas pada pembelajaran minggu depan. Untuk detailnya nanti akan saya jelaskan ketika masih ada waktu, kalau tidak akan dijelaskan di pertemuan uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga ada skala Likert, ini merupakan skala bipolar yang mengukur semua bentuk tanggapan gitu ya. Dan Likert ini menjadi salah satu skala yang paling umum digunakan di dalam survei atau penelitian. Responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap satu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Ini contoh skala Likert. Skala Likert berbeda dengan skala Thurston. Skala Likert digunakan untuk summary rating method, sedangkan skala Thurston digunakan untuk judgment method. Nah, ciri khas dari Likert ini sendiri adalah semakin tinggi skor yang diperoleh dari seseorang, maka indikasi bahwa orang tersebut sikapnya semakin positif terhadap objek sikap. Demikian juga sebaliknya. Ya. Oke, ini contoh pertanyaan menggunakan skala Likert. Banyak sekali contohnya, nanti teman-teman bisa baca ya. Ini juga masih contoh dengan menggunakan lembar isian ya, bentuk kuesionernya. Ini juga masih skala Likert. Nah, yang keempat, tadi kan udah Bogardus, Goodman, sama Likert. Sekarang Thurston. Thurston ini jarang digunakan karena apa? Memerlukan waktu yang cukup banyak dan tentu biaya pun lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena di awal kita diminta membuat pertanyaan sebanyak mungkin. Karena kalau tidak disiapkan pertanyaan atau pernyataan dalam jumlah yang banyak, maka khawatirnya dalam perjalanan banyak yang tidak valid, banyak yang tidak reliable kemudian dikeluarkan dari kuesioner. Gitu ya.
Seperti itu. Kemudian apa yang menyebabkan lamanya selain diperlukan penyusunan pertanyaan yang sangat banyak? Nah, di dalam Turstone ini penentuan skornya pun bukan peneliti yang menentukan skor setiap nomornya. Lalu siapa yang menentukan skornya? Itu adalah ada tahap penilaian oleh tim juri. Seperti itu. Nah, ini nama lain dari Turstone yaitu metode equal appearing interval. Nah, kita coba lihat misalkan kita akan menyusun skala Turstone sebanyak 11 individu ya, ada 11 individu. Bukan 11 individu, 11 pertanyaan. Oke, biasanya penilaian dengan juri itu minimalnya 30 orang untuk memberikan penilaian item. Kemudian setelah itu instruksi yang diberikan kepada panitia sebelum melakukan penilaian adalah penilaian atau judges, di mana kita memerlukan tim penilai atau juri terhadap item yang kita susun, sehingga nanti bisa dinyatakan item unfavorable atau sebaliknya gitu ya, apabila item tersebut diletakkan semakin mendekati huruf K, maka item tersebut menyatakan item yang favorable. Proses penilaian ini dilakukan pada semua item yang telah disusun satu persatu. Nah, yang membuat lamanya itu selain harus membuat banyak pertanyaan adalah dalam pemberian skor bagi pertanyaan-pertanyaan tadi itu harus dilakukan oleh tim juri. Oke, nah bagaimana cara menilainya? Biasanya tadi kurang lebih 20-30 orang penilai. Jadi nanti para juri itu misalkan nih ada sejumlah pertanyaan ya. Ada sejumlah pertanyaan atau pernyataan. Kan kita akan memberikan bobot, didapat 1,7, 6,8. Nah, nilai-nilai ini bukan peneliti yang menentukan, tetapi ini hasil dari penilaian para juri atau penilai tadi. Nah, seperti ini. Nanti juri akan memilih pertanyaan yang dipilih juri itu yang mana gitu, yang tepat untuk satu variabel atau untuk indikator tertentu tersebut. Misalkan pertanyaan A dipilih oleh 4 orang, pertanyaan B 5 orang, dan seterusnya, sehingga dicari di sini peluangnya dan peluang kumulatifnya gitu ya. Nah, setelah didapatkan nilai-nilai skor untuk masing-masing pertanyaan di dalam kuesioner yang kita buat, kemudian kita menghitung median. Ini median yang menggunakan batas bawah, batas atas untuk median data berkelompok ya. Menghitung data median dengan formula seperti ini. Kemudian setelah menghitung median, kita menghitung kuartil. Ya, bisa dihitung satu-satu ataupun bisa dihitung dengan menggunakan rumus tertentu gitu ya, seperti yang ditampilkan di sini. Nah, setelah itu kita mencari nilai kuartil dari mana. Ini adalah kuartil kuartil ketiga dikurangi kuartil ke 1 ya, rentang antar kuartil gitu ya. Nah, ini tahapannya. Menghitung median, median dari setiap kategori pertanyaan, menghitung persentil atau menghitung kuartil gitu ya, kuartil 1, 2, dan 3. Kemudian didapatlah nilai median dari masing-masing pernyataan, didapat jangkauan antar kuartil untuk masing-masing pertanyaan.
Nah, setelah itu kemudian kita teliti. Ketika ada yang nilainya sama, misalkan seperti A5 sama A7, maka kemudian kita pilih yang Q-nya paling kecil. Ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini 10-10, 2-2 ya karena sama nilai Q-nya, maka dia digunakan dua-duanya. Kalau di eliminasi seperti barusan ini A5 sama A7, karena dia sama-sama mendapatkan skor yang sama di median gitu ya, tapi kuartilnya berbeda. Berarti kan ada perbedaan penilaian dari setiap penilai terhadap pertanyaan tersebut. Nah, jika nilai S menunjukkan lokasi butir tersebut, semakin tinggi S semakin favorable. Jadi semakin tinggi nilai median maka semakin favorable. Atau semakin menunjukkan indikator tersebut semakin tinggi gitu ya. Ini kemarin pakai contohnya indikator ketawakalan. Jadi semakin tinggi nilai S berarti dia semakin tinggi nilai skornya, dan kemudian semakin tinggi nilai S semakin favorable gitu ya. Nah, nilai Q ini adalah menunjukkan kesamaan penilaian dari panelis. Jadi ketika tadi sama A5 dan A7 gitu ya. Nah, semakin rendah nilai Q semakin sama penilaian dari panelis. Lihat butir A, nilai Q-nya 0 dan semua panelis memberikan nilai 3 pada butir tersebut gitu ya. A5 tadi A5 Q-nya 0, artinya rata semua penulis itu menilai pertanyaan tersebut dengan skor 3 gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan skornya, itu bisa jadi diacak lagi, tidak sesuai dengan urutan jawaban iya dan tidaknya, ataupun seperti yang diurutkan seperti tadi berdasarkan prioritas indikatornya. Nah, ini diacak kembali ketika kita scoring dilakukan hanya kepada responden yang menjawab iya. Ketika misalkan di sini pertanyaan ke-8 jawabannya iya, maka skornya adalah 4. Gitu ya. Oke. Ini untuk skala Thurston, masih skala Thurston. Biasanya dengan menggunakan skala Thurston ini diberikan kepada 50 sampai 300 responden. Pertanyaan selalu ganjil. Nah, untuk yang metode pertama dalam penentuan skornya seperti ini ya. Kalau ini berarti sudah sudah menjadi item yang layak ditampilkan di dalam kuesioner untuk pengambilan data yang sebenarnya gitu ya. Nah, ada juga di dalam skala Thurston ini digunakan karena tadi kalau di survei-survei jarang ya, biasanya lebih banyak digunakan oleh teman-teman psikologi dalam melakukan assessment calon pegawai yang dibuat sesuai dengan kriteria yang perusahaan harapkan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini misalkan contohnya untuk rekrutmen dosen gitu ya, ada sejumlah pertanyaan 1 sampai 10 gitu ya, pertanyaan 1 sampai 10. Kemudian nilainya diberi 1 sampai dengan 10 gitu ya terhadap item-item pertanyaan yang diberikannya. Nah, kalau di sini tuh misalkan nilai tertinggi itu dihitung berarti akan 8, nilai terendahnya 3 karena dia di sini nih dibaginya 1 nilai 1 2 3 4 5 dan yang tertinggi dari mulai 6 sampai 10. Nah, ketika responden akhirnya memilih jawabannya itu yang iya tuh adalah di 1, 2, 3, 5, 6,
maka kemudian kita hitung skornya 9 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Oh, 40 nilainya dibagi 5 karena kan hanya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan sebanyak 5. Kemudian didapatkan nilainya 8. Nah, skor dari Pak Ijo mempunyai respon yang tinggi untuk menjadi dosen karena dari batasannya aja tadi nilai tertingginya 8. Itu untuk Thurston, ini perbedaan semantik. Nah, perbedaan semantik, responden diminta untuk memberikan suatu konsep atau objek tertentu, misalkan tentang kepemimpinan, sikap, dan sebagainya. Di sini maksudnya adalah responden diberikan keleluasaan untuk mendefinisikan apa yang akan yang akan ditanyakan di dalam pertanyaan, ya, di dalam kuesioner. Nah, skala ini terdiri atas 7 kolom dengan bipolar saling bertentangan dari paling setuju sampai ke paling tidak setuju, misalkan ya, atau paling disenangi sampai dengan paling tidak disenangi. Kita lihat contoh perbedaan semantik seperti ini. Mirip dengan dengan Likert, tapi kalau Likert kan sudah sangat puas sudah ditentukan. Kalau ini enggak, di bipolar 2 seperti ini, strong, weakness, misalkan ya, kita cenderung ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, kalau misalkan ini sama dengan Likert, ya sama dengan Likert, tapi kan tetap di sini kita tidak menentukan skornya langsung, gitu ya. Ini penskorannya biasanya kalau di perbedaan skala semantik ada yang dilakukan setelah selesai melakukan pengumpulan data. Penggunaan skala Likert pada kata manajer saya, kata adil akan mempengaruhi akurasi jawaban responden. Demikian juga kalau menggunakan kata manajer saya tidak adil, gitu ya. Nah, untuk mengukur kondisi yang seperti itu lebih tepat menggunakan perbedaan semantik akan lebih akurat, gitu ya, karena dia seperti rating skala, gitu ya. Seperti satu lagi itu yang skala yang ada rentangnya ya, ada rentangnya. Nah, skala perbedaan semantik lebih akurat karena dapat mengukur berbagai studi tentang attitude, baik ide, konsep, dan sebagainya. Pernyataan tentang perbedaan semantik menanyakan posisi responden pada skala bipolar. Jadi antara bahagia dan sedih, dia akan cenderung lebih ke mana? Kalau lebih ke bahagia berarti dia akan memilih semakin mendekati bahagia. Memilih pilihannya akan mendekati kata yang ada tulisan bahagia. Perbedaan sikap dengan skala semantik mempunyai 3 dimensi, ada evaluasi, potensi, dan aktivitas. Kalau evaluasi seperti baik jelek, kalau potensi kuat lemah, kalau aktivitas aktif pasif. Ini penyesuaian istilah untuk untuk bipolarnya, dua kutubnya tadi. Nah, skala perbedaan semantik ini memberikan gambaran yang lebih kuat tentang sikap responden terhadap subjek yang diteliti dibanding dengan skala dari yang sangat tidak puas sampai puas. Nah, pertanyaan dengan perbedaan semantik ini merupakan evaluasi sikap, gitu ya. Pada contoh di atas, responden dapat memilih salah satu dari 5 pilihan dengan menggunakan titik tengahnya. Seperti yang contoh tadi ini bisa dipilih titik-titik ini kita cenderung ke kuat atau ke lemah, gitu ya. Kalau cenderung ke kuat ya kita berikan checklist di arah yang strongnya. Atau bisa menggunakan garis seperti ini. Nah, ini perbedaan skala semantik dengan Likert. Likert itu tingkat persetujuan, mudah dikuantifikasi, mudah membandingkan. Sehingga Likert ini lebih umum dan lebih banyak digunakan. Kemudian perbedaan semantik lebih untuk menyatakan kualitas, gitu ya.
dia sangat subjektif, sulit untuk mengkuantifikasinya, kemudian memilih di antara dua sisi yang berlawanan. Meskipun bisa kita dekati atau mirip seperti di Likert, nanti skornya sesuai dengan berapa titik atau berapa skala yang kita tentukan ya. Nah, seperti ini contoh semantik. Oke, itu demikian penjelasan untuk skala.